Dengan Pak Sutejo, kebetulan hari ini saya dinas di Bangsal Arjuna dari mulai jam 7:30 sampai dengan jam 2 siang. Ya, dengan siapa ini ya namanya? Oh, Mas Hali, panggilannya Halil. Ya, baik. Mas Hali gimana hari ini kabarnya? Oh, seperti biasa sudah mandi tadi pagi? Bagus sekali, sudah rapi ya, bagus sekali ganti ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah ya. Baik, hari ini bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol ya, supaya nanti Mas Halim tidak hanya lebih banyak menyendiri ya, tadi juga saya lihat lebih banyak juga di kamar ya. Sudah kenal belum dengan teman-temannya? Oh, belum kenalan, sudah berapa hari di sini? Oh, sudah 3 hari. Nanti ngobrol sama teman-temannya ya, sama teman-teman yang ada di dalam ruangan ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Waktunya sekitar 20 menit ya. Tempatnya di sini sudah nyaman? Sudah nyaman ya. 20 menit nanti Mas Halim boleh cerita kepada Pak Tejo terkait dengan mungkin permasalahan atau kondisi yang dihadapi oleh Mas Halim ya. Karena sebetulnya Mas Halim tahu sekarang di mana? Tahu di mana sekarang? Iya, betul ya. Jadi sekarang Mas Halim sedang di rumah sakit ya. Harapannya kami bisa membantu ya masalah yang dihadapi Mas Halim ya. Baik, tadi Mas Halim menyampaikan sudah 3 hari ya, 3 hari di rumah sakit. Masih ingat kemarin pada saat dibawa ke sini diantar oleh siapa? Oleh Bapak. Masih ingat kira-kira di rumah apa yang terjadi ketika Mas Halim ini sampai dibawa ke sini oleh Bapak? Oh, dengan ada yang membisiki. Iya. Kalau Pak Tejo boleh tahu isinya apa sih sebetulnya ketika bisikan-bisikan itu datang? Tidak berguna. Biasanya pagi, sore, malam. Kemudian sering atau kadang-kadang? Sering ya, sering. Kemudian apa yang dirasakan ketika suara-suara itu datang? Kesel, senang, marah ya. Karena tadi isinya maki-maki ya. Apa yang dilakukan kalau suara-suara itu datang? Tutup telinga, hilang suaranya? Tidak. Oke. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Halim, sebetulnya itu yang dinamakan halusinasi ya. Pernah dengar? Atau teman-teman perawat saya di sini sudah pernah menjelaskan tentang halusinasi? Sudah. Bagus sekali. Apa kira-kira halusinasi? Sesuatu yang Iya, betul sekali ya. Jadi sebetulnya suara-suara itu hanya Mas Halim yang dengar, orang lain tidak merasakan hal yang sama ya. Baik, betul sekali ya. Jadi kondisi ini dinamakan halusinasi ya. Jadi di mana seseorang merasakan panca indera, entah itu mungkin penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan ya. Tetapi sebetulnya kondisi itu hanya yang bersangkutan yang merasakan, orang lain tidak. Nah ini kalau dijelaskan oleh Mas Halim bahwa halusinasi ini lebih ke arah halusinasi pendengaran ya, halusinasi pendengaran. Kemudian masih ingat ketika suara-suara itu datang, apakah lebih sering muncul ketika Mas Halim ini ngobrol dengan teman atau mungkin ketika sedang menyendiri? Datang suaranya, oke. Tapi lebih sering mana? Lebih sering datang menyendiri atau ketika dengan teman menyendiri ya? Menyendiri, oke, baik. Jadi memang tadi ya kaitannya dengan kondisi yang terjadi adalah halusinasi pendengaran. Ya. Tadi Mas Halim sampaikan bahwa tidak nyaman ya ketika suara-suara itu datang karena isinya tadi memaki-maki, membuat kita kesal. Sudah dicoba tutup telinga tapi suaranya tetap masih ada ya, tetap masih ada. Nah, ini ada beberapa cara sebetulnya Mas Halim yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan atau untuk mengontrol halusinasi. Ada 4 sebetulnya ya. Jadi cara yang pertama adalah dengan cara menghadik ya. Jadi menghadik itu mencoba menolak, mencoba menyangkal bahwa suara tersebut tidak ada. Yang kedua dengan minum obat ya. Selama di rumah sakit
ya, ini obatnya diingat rawat ya. Nah, nanti besok di rumah jangan lupa itu obatnya diminum ya. Bila pun nanti kita akan coba libatkan keluarga bapak atau ibu ya, supaya jangan sampai obatnya ini terlewat ya. Yang ketiga, dengan cara bercakap-cakap atau ngobrol-ngobrol ya. Tadi kan saya tanya ternyata belum kenal sama teman-teman yang lain ya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara berkenalan ya, cara ngobrol-ngobrol supaya tidak banyak menyendiri. Yang keempat, dan melakukan jadwal kegiatan harian ya. Tadi pagi bangun itu jam berapa? Jam 7. Nah, kalau bisa dibagi lagi ya, dibagi agamanya Pak Mas Salim. Nah, sholat subuh dulu, mandi, biar cakep, biar bersih, ganti baju ya, rapikan tempat tidur, sarapan ya, aktivitas yang lain ya. Jadi jangan sampai lebih banyak menyendiri. Nanti kita akan coba latihan ya, membuat jadwal kegiatan harian. Nah, ini Pak Tejo akan ajarkan tadi cara yang pertama dengan cara menghadik ya, tapi tidak hanya sebatas tutup telinga ya. Mas Halim perhatikan Pak Tejo sebentar ya. Jadi ketika Mas Halim dengan suara-suara, Mas Halim bisa tutup telinga ya, kemudian sampaikan, pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar, kamu tidak nyata, kamu mengganggu saya ya, seperti itu. Tidak harus berteriak-teriak ya, tapi bagaimana Mas Halim sangat kuat sekali dorongannya untuk menolak bahwa sebetulnya suara itu tidak nyata. Boleh sambil di dalam hati, boleh sambil tutup mata ya, mencoba untuk menolak bahwa memang sebetulnya suara itu tidak nyata. Begitu, paham ya? Oke, baik, coba Pak Tejimoto, caranya gimana? Tutup telinga, ya, terus pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. saya tidak mau dengar. Saya tidak mendengar. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Iya, sekali. Ya, itu namanya cara menghargai. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya saya masih mendengar itu, Nah, nanti kita latihan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, karena tentu kira-kira kalau dari pengalaman 3 hari di rumah sakit lebih sering dengar suaranya itu di rumah atau sekarang di rumah sakit? Sekarang, oke. Nah, tentu ada beberapa kondisi yang bisa terjadi, ya, karena tadi aktivitasnya pun juga mungkin belum dapat dilakukan dengan baik, begitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman pun juga lebih banyak terjadi. Kita berharap dengan 4 cara tadi, dengan cara menghadik, minum obat. Tadi pagi sudah minum obat? Sudah ya. Nah, ini jangan sampai lupa atau tadi pagi masih diingatkan oleh perawatnya atau sudah minta sendiri ke perawat. Nah, nanti besok harus mencoba mengingatkan bahwa ini jam 7 saya harus minum obat, jam 1 minum obat, dan seterusnya. Jangan sampai lupa. Nanti yang ketiga tadi ya, kaitannya dengan bagaimana kita bercakap-cakap dengan teman ya, supaya mengharuskan, dan kita akan buat jadwal kegiatan harian ya. Baik Mas Halim, tidak terasa kita sudah 20 menit ya ngobrol-ngobrol. Gimana perasaannya setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Tejo? Ya, sudah tahu ya. Jadi tadi apa namanya? Dengan suara-suara tapi nggak ada wujudnya? Bagus sekali, namanya halusinasi. Masih ingat tadi ada 4 cara? Menghadik, minum obat, terakhir jadwal ya. Iya, bentar ya. Jadi ada 4 ya. Atau ulang lagi ya. Jadi menghadik, kemudian kedua minum obat, yang ketiga bercakap-cakap, yang keempat membuat jadwal kegiatan harian. Bagaimana untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas cara yang kedua, yaitu cara minum obat secara teratur. Kapan kira-kira kita bisa ketemu? Besok ya. Jam berapa besok? Jam 9 ya. Tempatnya di mana? Di sini. Besok yang lupa jam 9 kita akan diskusi untuk cara yang kedua. Tapi jangan lupa cara tadi yang pertama yang menghadik itu harus dicoba ya. Kira-kira dalam 1 hari mau latihan berapa kali cara menghadik itu dilatih? Sekali, 2 kali? 2 kali ya, 2 kali. Tadi malam masih dengar suara-suaranya? Masih, berarti nanti pada saat suara-suara itu datang dicoba tadi dengan cara tutup telinga ya. Kalau sekiranya mengganggu teman yang lagi tidur, cukup dalam hati bahwa Mas Halim tidak mau dengar karena suara itu sebetulnya suara yang tidak nyata. Baik, kalau begitu Pak Tejo pamit dulu ya. Nanti kita besok bertemu kembali di tempat yang sama ya, jam 9 pagi untuk membahas cara yang kedua, itu dengan cara patuh minum obat ya. Oke, saya pamit dulu ya.